Jumlah hantu kontrak saya kembali meningkat. Setelah hantu mata darah kontrak dan hantu malapetaka, saya sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi dengan sempurna. Namun, saya masih kekurangan daya tahan dan serangan. Pada saat itu, muncul hantu gergaji yang kuat. Dia datang langsung ke hadapan saya. Tapi, dia kehilangan kontrol setelah saya mempermainkannya. Saat amarah hantu gergaji mencapai puncaknya, saya langsung menggunakan teknik kontrak. Tuan hantu gergaji, apakah Anda bersedia menjadi hantu kontrak ketiga Linmo? Saat hantu gergaji masih kebingungan, sistem langsung menyelesaikan kontrak. Tubuh besar hantu gergaji langsung berubah menjadi energi hantu. Kemudian terkumpul di lengan kiri saya. Sebuah pola gergaji muncul dengan jelas. Guru kertas yang menyaksikan semuanya sangat terkejut. Hantu gergaji yang sebelumnya mengamuk, langsung dikontrak pada detik berikutnya. Harus diketahui bahwa kontrak paksa seperti ini, bahkan pejabat tinggi di Biro Keamanan pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Saat itu, siaran rumah sakit terdengar lagi. Hantu gergaji telah dikalahkan. Hanya tersisa satu hantu tingkat roh jahat di rumah sakit. Harap berhati-hati. Apa? Hantu gergaji telah tiada? Linmo hanya memiliki satu hantu tingkat menengah. Bagaimana dia bisa melawan hantu gergaji? Sun Lily dan dua rekannya sangat terkejut mendengar berita ini. Saat itu, saya baru saja memasuki ruang pasien, lalu mendengar poin kerusakan mental meningkat. Ketiga orang ini benar-benar teman sekelas yang baik. Tanpa saya pedulikan, mereka terus-menerus menyumbang poin kepada saya. Setelah kembali ke ruang ICU, saya langsung membuka panel atribut hantu gergaji. Melihat tingkat kesetiaan hanya 5%, saya langsung merenung. Tingkat kesetiaan ini sangat rendah. Tapi hantu gergaji ini tampaknya cukup polos. Sepertinya mudah untuk dibujuk. Setelah ujian selesai, saya akan beli banyak daging babi. Setelah memberi makan, mungkin tingkat kesetiaan akan meningkat. Berbeda dengan hantu tingkat menengah, hantu tingkat roh jahat bisa langsung mengaktifkan dua skill. Karena saya baru saja mendapatkan banyak poin, saya langsung mengaktifkan dua skill tersebut. Skill pertama, Haus Darah. Setiap menerima 1 poin kerusakan, serangan meningkat 2 poin. Semakin banyak kerusakan, semakin tinggi serangan yang meningkat. Skill 2, Tarian Liar Gergaji. Mengayunkan gergaji secara gila-gilaan, memberikan serangan tanpa pandang bulu ke sekitarnya. Skill pasif yang meningkatkan serangan, ditambah dengan damage AOE. Gabungan keduanya menjadikannya mesin penghancur yang luar biasa. Sekarang, saya tidak hanya memiliki kendali grup yang hebat, tapi juga seorang tank yang tangguh dan kuat. Di antara mereka yang seumuran, saya pasti melampaui 99% orang. Secara umum, level pengendali hantu sesuai dengan level hantu kontraknya. Pengendali hantu level 1 bisa mengendalikan hantu tingkat menengah. Saat ini, saya hanya bisa mengendalikan hantu tingkat menengah. Mengendalikan hantu roh jahat seperti hantu gergaji masih agak sulit untuk saya saat ini. Jika mencoba melampaui batas kontrol, kemungkinan besar hantu kontrak akan kehilangan kendali. Dan jika itu terjadi, saya yang akan terluka. Namun, jika tingkat kesetiaan cukup tinggi, masalah ini dapat diatasi. Jelas, hantu gergaji saat ini tidak memadai. Sepertinya saya harus segera meningkatkan kekuatan pengendalian hantu. Saat itu, saya menguap lebar. Semalaman penuh kesibukan membuat saya lelah. Saya langsung terjun ke tempat tidur dan tertidur. Keesokan pagi harinya, cahaya matahari cerah menerangi kota hantu ini. Sambil mengunyah kue beras yang harum, saya keluar dari ruang ICU. Saya kebetulan bertemu Sun Lily dan dua temannya. Mereka melihat kue beras di tangan saya. Mereka tidak bisa menahan diri menelan ludah. Kalian belum sarapan? Kebetulan, saya masih punya sisa sup hotpot di ruang pasien. Mau coba sedikit? Ketiganya lagi-lagi menggertakkan gigi mereka dengan kesal. Melihat poin kerusakan mental meningkat, saya merasa sangat puas di dalam hati. Saat itu, seorang gadis berambut panjang, Xiao Qian, keluar sambil mengucek mata. Dia segera menyadari tatapan tidak senang dan intens dari semua orang. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Xiao, melihat darah yang berceceran di mana-mana ini, tidakkah kamu merasa perlu mengatakan sesuatu? Mendengar ini, Xiao Qian menjadi sedikit emosional. Saya tidak memiliki hantu kontrak. Pergi keluar sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, dia yang secara sukarela memberikan hak tinggal padaku. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Dasar wanita tak tahu malu. Kalau bukan karena Kak Jun memberikan hak tinggal padamu, yang kehilangan lengan tadi malam, dan gagal ujian adalah kamu. Kamu benar-benar seperti cerita petani dan ular dalam kehidupan nyata. Untuk ujian berikutnya, kamu urus saja dirimu sendiri. Xiao Qian terdiam mendengar itu. Wajahnya memerah karena marah. Namun, dia tetap memberiku banyak poin kerusakan mental. Saat itu juga, guru kertas di atas rumah sakit mengumumkan pemberitahuan darurat. Perhatian semua siswa, mode Battle Royale ujian kelas A dimulai. Saat ini hanya tersisa satu hantu roh jahat tingkat menengah, dan 3 hantu tingkat menengah. Hantu roh jahat akan memburu kalian. Bertahanlah hingga pukul 12 siang untuk lulus ujian. Perubahan mendadak ini, membuat kelompok penyumbang poin kebingungan. Lagi pula, mereka hanya memiliki kontrak dengan hantu tingkat rendah. Bahkan jika digabungkan, mereka bukan tandingan hantu roh jahat tingkat menengah.
Si pria berambut kuning menyarankan untuk segera kabur. Tapi Sun Lili langsung menolak gagasan itu. Kita tidak tahu di mana hantu itu sekarang. Bagaimana jika kita justru lari ke sarangnya? Saat itu juga, aku tiba-tiba melihat di dinding belakang Xiao Qian. Ada hantu yang merayap ke arahnya. Hantu itu mendekati kepala Xiao Qian, menjilati dengan lidahnya yang panjang. Namun, keempat orang itu sama sekali tidak bereaksi. Mengapa mereka tidak bisa melihatnya? Apakah ini karena aku memiliki mata darah? Pikiranku langsung tertuju ke sana. Aku segera menutup satu mata. Seperti yang kuduga, ternyata itu adalah hantu tak terlihat. Hantu itu bisa bersembunyi dan bergerak diam-diam. Mata darah ini sangat berguna. Aku tidak menyangka mata ini punya kemampuan seperti itu. Aku berkata pada mereka berempat. Kalian ingin tahu di mana hantu itu, bukan? Aku akan memberitahu kalian sekarang. Hantu itu ada di belakang kalian. Ketiganya langsung memutar mata ke arahku. Hentikan leluconmu, Linmu. Apa kamu pikir itu lucu? Xiao Qian juga ikut menyindir. Benar-benar membosankan. Namun, di detik berikutnya, sebuah cakar hantu langsung menembus tubuhnya. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam di tempat. Tolong aku, Xiao Qian dengan ngeri melihat lubang besar di perutnya. Dia berteriak dengan suara sekarat. Tak lama, tubuh Xiao Qian mulai berubah bentuk. Tulang dan sendinya mengeluarkan suara retakan keras. Semua orang gemetar ketakutan dan mundur. Sial, ada hantu sungguhan. Tapi di mana hantunya? Dengan suara robekan yang keras. Xiao Qian terpotong-potong di saat itu. Kemudian, siaran kembali terdengar. Xiao Qian, keluar. Melihat kejadian itu, aku hampir tidak bisa menahan mual. Kalau saja Xiao Qian tidak terlalu egois. Paling buruk dia hanya kehilangan satu lengan tadi malam. Dia tidak akan kehilangan nyawanya seperti ini. Bagaimanapun, aku punya mata darah untuk mengetahui lokasi hantu tak terlihat. Aku hanya perlu bertahan hingga pukul 12 siang. Tidak perlu bertarung dengannya. Dengan pemikiran itu, aku meninggalkan kelompok penyumbang poin. Sun Lili memang juara teori di sekolah. Dia segera menyadari apa yang terjadi. Ini pasti hantu tak terlihat. Dia tak terlihat. Tapi bagaimana Linmu bisa menemukannya? Itu mata darah. Ayo ikuti dia. Mungkin itu karena mata darah di mata kanannya. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Pria berkacamata mendengar itu dan merasa sangat kesal. Lagi pula, mereka yang pertama menemukannya. Tapi akhirnya, Linmo yang mendapat manfaat. Saat aku melarikan diri, tiba-tiba aku mendapatkan poin kerusakan mental. Hal itu membuatku sedikit bingung. Kalau saja aku tidak melihat kelompok penyumbang poin mengikuti di belakangku, aku pasti mengira sistemnya rusak. Hantu tak terlihat mengejar mereka bertiga. Mereka bertiga mengejarku. Bukankah itu berarti hantu tak terlihat mengejarku? Benar-benar merepotkan. Aku harus menemukan cara untuk menjauh dari mereka. Saat aku memikirkan itu, hantu gergaji tiba-tiba menjadi gelisah. Aku akan membunuhnya. Hantu sialan itu, kau ingin membunuhnya? Kau punya dendam dengannya? Dia telah mencuri banyak daging dariku. Setelah mengatakan itu, hantu gergaji semakin gelisah. Sepertinya mencoba melepaskan diri dari kontrak. Makhluk ini terlalu impulsif. Jika kesetiaannya tidak ditingkatkan, dia akan menjadi bom waktu suatu saat nanti. Sepertinya aku harus membantunya membunuh hantu tak terlihat. Baru dia akan benar-benar tunduk padaku. Aku segera berhenti melangkah. Kelompok penyumbang poin terlihat bingung. Kenapa kamu berhenti lari? Apakah kamu berhasil menjauh dari hantunya? Apakah kamu akan terus berlari sampai jam 12 siang? Kalian tidak takut kaki kalian patah? Pria berambut kuning dengan gugup bertanya apa yang harus dilakukan. Hanya kamu yang bisa melihat hantu. Kamu harus memimpin kami melarikan diri. Kami akan memberimu hadiah besar setelah keluar. Aku tersenyum tipis. Aku malas berlari. Bukankah kita bisa membunuh hantu tak terlihat saja? Kamu benar-benar ingin mati. Hantu tak terlihat adalah roh jahat tingkat menengah. Bahkan guru di sekolah mungkin tidak bisa mengalahkannya. Aku mengabaikan mereka, dan berjalan sendirian ke ujung koridor. Sementara itu, situasi sebenarnya di berbagai wilayah hantu sedang dikirim ke komputer di Biro Keamanan. Melalui mata boneka kertas, di wilayah hantu makam mayat hidup, 7 siswa, 3 tewas, 4 luka parah. Di wilayah hantu kereta arwah, 8 siswa, seluruhnya melarikan diri karena ketakutan. Para guru semua mengeluh bahwa bakat makin sedikit. Tidak ada pengendali hantu yang cukup baik yang bisa dilatih. Bagaimana kabarmu di sana, Amin? Seorang guru wanita bernama Amin menjawab pelan. Ada 4 siswa di sisiku. Mendengar ini, guru berambut pendek itu terkejut. Amin menghela napas. Anak muda ini sebenarnya bisa dengan aman melewati ujian. Tapi sekarang dia ingin melawan roh jahat. Mode Battle Royale itu untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa melawan roh jahat? Meski dia memiliki hantu kontrak, tingkat penguasaan kontrolnya pasti masih rendah. Tapi keberanian siswa SMA ini sungguh luar biasa. Dari ribuan siswa yang memilih wilayah hantu kelas A di seluruh negeri, berapa banyak yang berani melawan roh jahat? Sungguh disayangkan anak berbakat ini. Sementara itu, di dalam rumah sakit horor, menghadapi hantu tak terlihat yang menyerang dengan cepat, aku memanfaatkan momen itu untuk mengaktifkan kemampuan ilusi mata darah. Namun, di detik berikutnya,
hantu tak terlihat itu tiba-tiba muncul di belakangku. Sebelum aku sempat melihat keadaannya, hantu tak terlihat itu langsung melesat. Dengan cakarnya yang besar menyerang langsung ke wajahku. Kelompok penyumbang poin menutup mata mereka tak tahan melihatnya. Namun, ketika si pria berambut kuning membuka mata lagi, dia benar-benar terkejut. Lin Mo masih hidup. Aku mengangkat dua jariku di udara, memanggil hantu kontrak besar untuk memainkan melodi kematian. Bagaimana dia bisa memanggil hantu kontrak lain? Bukankah batas kontrak Lin Mo hanya 0,5? Si pria berkacamata terkejut tak percaya. Bagaimana mungkin batas kontraknya bertambah? Syukurlah dia masih lebih rendah dari aku. 1,5 saja. Batas kontrakku adalah 2. Namun, saat itu juga, aku menyentuh pola gergaji di lenganku. Muncullah hantu gergaji. Sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul di belakangku. Suara deru gergaji listrik bergema keras. Melihat musuh lamanya, hantu tak terlihat, memancarkan ketakutan luar biasa. Dekati dan selesaikan dendammu. Begitu aku selesai bicara, gergaji besar itu langsung menyerang. Namun, efek melodi kematian membuat hantu tak terlihat itu terdiam. Dia hanya bisa menatap saat gergaji itu menghantam lehernya. Berani-beraninya kamu mencuri dagingku dan menjadi pengkhianat. Amarah hantu gergaji yang terpendam meledak dalam sekejap. Darah hantu tak terlihat mulai menipis. Ketika hanya tersisa 5%, efek pembunuh melodi kematian pun aktif. Tubuh hantu tak terlihat itu meledak, berubah menjadi abu. Kesetiaan hantu gergaji naik menjadi 25%. Hantu gergaji ini benar-benar polos dan sederhana. Kebenciannya dan kasih sayangnya tergantung pada daging. Kelihatannya jika aku membeli 500 ekor babi setelah ini, kesetiaannya akan mencapai maksimum. Aku kemudian mengambil permata hantu di tanah. Ini adalah harta yang dijatuhkan oleh hantu tingkat menengah. Di pasar gelap, harganya bisa mencapai puluhan juta. Tangkap, hantu besar dan hantu gergaji kembali menjadi energi hantu. Berkumpul menjadi pola di lenganku. Kelompok penyumbang poin serentak berseru kagum. Dia bahkan berhasil mengontrak hantu gergaji itu. 2 hantu sempurna, 1 hantu sisa. Bakatnya jelas-jelas melampaui aku. Ini tidak mungkin. Pria berkacamata kehilangan semua kebanggaannya. Sun Lili menggigit bibir dengan keras. Bakat dan pemahaman Lin Mo benar-benar melampaui dirinya. Kalau dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Sebuah kilatan niat jahat muncul di mata Sun Lili. Di saat yang sama, markas pengawas ujian sedang heboh. Lin Mo tidak hanya mengontrak 3 hantu dalam 1 hari, tapi juga mengaktifkan kemampuannya. Kekuatan ini hampir setara dengan para ahli militer. Aku benar-benar salah menilai dia. Aku pikir dia hanya seorang yang gegabah. Ternyata, badutnya adalah aku sendiri. Guru berambut pendek mengejek dirinya sendiri. Di antara para siswa tahun ini, selain putri kepala Gao yang berhasil mengalahkan 2 hantu jahat, Lin Mo adalah yang paling menonjol. Tapi tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka. Tampaknya aku mendengar kabar baik. Provinsi kita ternyata punya siswa yang tidak kalah dari Gao Sisi. Seorang pria tua berpakaian tradisional masuk ke ruangan. Setelah ujian selesai, Guru Amin, kamu harus pergi langsung ke sekolah eksperimen. Hubungi siswa bernama Lin Mo ini. Kita harus memberinya sumber daya pendidikan terbaik. Di dalam rumah sakit, aku berdiri santai di atas atap. Karena pengaruh hantu mata darah, aku dapat melihat seluruh area di sekitar rumah sakit horor. Jalanan dipenuhi oleh hantu-hantu yang merayap, menyeret tubuh mereka yang hancur dengan perlahan. Melihat pemandangan ini, mataku memancarkan kegembiraan dan harapan. Jika aku bisa mengontrak mereka semua, apa yang akan terjadi? Kekuatan yang kumiliki akan sejauh mana? Saat lonceng pukul 12 siang berbunyi, boneka kertas muncul kembali di pintu rumah sakit. Aku dan kelompok penyumbang poin segera menghampirinya. Ujian telah berakhir. Hasil dihitung. Wukun dan Xiao Qian telah meninggalkan ujian di tengah jalan. Hasil ujian, 0 poin. Zhao Yuan mengontrak 1 hantu tingkat menengah. Tidak berhasil membunuh hantu. Hasil ujian, 60 poin. Liu Ze mengontrak 1 hantu tingkat menengah. Berhasil membunuh 1 hantu tingkat menengah. Hasil ujian, 70 poin. Sun Lili mengontrak 1 hantu tingkat menengah. Berhasil membunuh 2 hantu tingkat menengah. Hasil ujian, 80 poin. Terakhir adalah hasil Lin Mo. Mengontrak 2 hantu tingkat menengah dan 1 hantu tingkat tinggi. Hasil ujian, 90 poin. MVP ujian kali ini adalah Lin Mo. Hadiah, 1 permata hantu hijau. Boneka kertas mengeluarkan permata hantu hijau dan memberikannya padaku. Sekarang aku memiliki 5 permata hantu tingkat rendah, 1 permata hantu tingkat menengah, dan ditambah permata hantu tingkat tinggi ini. Cukup untuk meningkatkan mata darah ke tingkat hantu besar. Dengan begitu, aku bisa mengaktifkan skill kedua. Kelompok penyumbang poin melihat iri saat aku memasukkan permata itu ke dalam kantong plastik. Namun, mereka tidak berani berkata apa-apa. Selamat kepada semua siswa yang lulus ujian. Sekarang kami akan mengirim kalian kembali. Boneka kertas itu berbicara, lalu terbakar. Berubah menjadi lingkaran api yang mengelilingi kami. Setelah energi itu mengalir, aku dan kelompok penyumbang poin kembali ke sekolah kami masing-masing. Di kelas, Guru Zhou, wali kelas kami, sedang berdoa tanpa henti.
berharap semua muridnya kembali dengan selamat. Portal teleporter di kelas terus bersinar terang. Guru Zhou berseru dengan senang hati. Mereka kembali, namun, detik berikutnya, pemandangan menyedihkan menyambutnya. Siswa dengan lengan hilang dan kaki patah merintih kesakitan. Sementara itu, seorang siswa di depannya, berdarah hebat sampai lantai penuh darah. Guru Zhou terkejut dan segera mencari bantuan tim penyelamat. Para dokter datang membawa tandu untuk menyelamatkan mereka. Di tengah keributan, Guru Zhou melihatku di sudut kelas. Lin Mu, kamu benar-benar keluar hidup-hidup dari wilayah hantu tingkat A? Kamu tidak terluka, kan? Tapi kenapa tidak bereaksi? Apakah kamu mengalami trauma psikologis di wilayah hantu? Guru Zhou terkejut. Dia segera berjalan cepat ke arahku. Karena cahaya terang dari portal, mataku belum sepenuhnya beradaptasi. Aku tetap berdiri terpaku di tempat. Guru Zhou memelukku dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Ku tertegun sesaat, wajahku langsung memerah seperti terbakar. Takut terjadi hal yang tidak terduga. Aku buru-buru menunjukkan skorku, 90 poin, MVP. Guru Zhou langsung melepasku. Dalam hati terkejut. Talenta terbaik, hasil terbaik. Dia bahkan memecahkan rekor sekolah eksperimen. Bagaimana mungkin? Namun, dia tetap memujiku dengan antusias. Kamu benar-benar muridku yang hebat. Aku tahu kamu yang paling berbakat. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Jadi, semua omelanmu sebelumnya, sudah kamu lupakan? Apa yang ada di dalam tas itu? Guru Zhou tiba-tiba memperhatikan kantong plastik di tanganku. Ini barang yang kutemukan di rumah sakit horor. Toh, tidak ada yang menginginkannya. Guru Zhou merasa sangat terkejut mendengar itu. Biasanya, siswa yang bisa keluar dari wilayah hantu tingkat A saja sudah hebat. Dia bahkan punya waktu untuk mengambil barang dari orang mati. Keberanian dan keteguhan seperti ini. Inilah bintang baru dunia pengendali hantu. Tatapan Guru Zhou padaku berubah. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam pandangannya. Saat itu, portal di sampingku menyala. Aku melihat Xiao Pang kembali dalam keadaan tertidur. Melihat informasi di layar Xiao Pang. Aku, Lin Mu, dengan bangga menyebutnya Raja Santai. Bangun, sudah waktunya pulang sekolah. Ayo bangun, kita main game online. Meskipun kuajak, Xiao Pang tidak bergerak. Namun, begitu aku menawarkan traktiran makanan, Xiao Pang langsung bangun dengan air liur di bibirnya. Aku benar-benar terkejut. Dia benar-benar pecinta makanan sejati. Di perjalanan menuju restoran barbek, telepon di sakuku berbunyi. Kamu masuk dulu dan pesan makanan. Aku akan berbicara dengan ayahku sebentar. Di ujung telepon, ayahku dengan cemas bertanya, "Nak, bagaimana hasil ujianmu hari ini? Apakah kamu bisa masuk perguruan tinggi?" Aku tersenyum penuh kebanggaan. "Ayah, anakmu berhasil menyelesaikan wilayah hantu tingkat A dan mendapatkan gelar MVP. Ya ampun, MVP wilayah hantu tingkat A? Hebat sekali. Nak, kamu luar biasa. Aku ingin tahu siapa lagi di desa yang berani bilang anakku bodoh. Nak, kalau kamu butuh uang, bilang saja. Ayah akan menjual gandum dan mengirimkan uang untukmu. Aku punya cukup uang. Ayah, kalian berdua sudah tua. Jangan terlalu capek. Jaga kesehatan kalian." Ayahku tertawa kecil. "Ayah dan ibumu masih sehat, kok." Setelah itu, dia menutup telepon. Di pedesaan terpencil di pegunungan, gelombang gandum merah tampak mencolok. Wajah kedua orang tuaku dipenuhi senyuman bahagia. Namun, tepat di bawah kaki mereka, deretan kepala manusia tersusun rapi. "Biro keamanan kami tidak akan melepaskan kalian, para pengikut Yuzun ini," teriak seseorang yang hendak dipenggal. Linlan mengayunkan sabitnya dengan ringan, dan kepala langsung terpisah dari tubuh. "Sebuah biro kecil saja, aku akan membunuh semua ikan busuk di dalamnya suatu saat nanti." Saat menyebut biro keamanan, tatapan penuh kasih Linlan langsung berubah menjadi kejam. "Tahun ini sudah 7 gelombang. Apakah biro keamanan sudah menemukan keberadaan kita?" Linlan tertawa seperti orang gila. "Kalau mereka benar-benar memaksaku, aku akan pergi ke markas pusat biro keamanan di ibu kota.